Baiklah, saya akan review materi tentang ekuitas. Sebelumnya itu ada 5 elemen dasar pada pelaporan keuangan. Yang pertama itu adalah aset, yang kedua itu ada liabilities, yang ketiga itu ada ekuitas dan itu dijumpai pada laporan posisi keuangan. Terus yang keempat ada pendapatan dan yang kelima ada beban dan itu dijumpai pada laporan laba rugi. Kemudian ada 3 bentuk utama dalam bisnis organisasi. Yang pertama itu adalah milik, yang kedua itu ada kemitraan, dan yang ketiga itu ada perusahaan. Kemudian itu yang menjadikan dasar karakteristik spesial dari bentuk perusahaan yaitu pengaruh dari perusahaan hukum, yang kedua adalah penggunaan sistem terbagi, dan yang ketiga adalah pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Kemudian perusahaan hukum harus menyerahkan anggaran dasar ke lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana penggabungan diinginkan. Kemudian pemerintah masalah agensi piagam perusahaan, kemudian keuntungan untuk memasukkan di mana hukum mendukung untuk perusahaan dari organisasi bisnis. Kemudian selanjutnya adalah sistem saham. Dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi, setiap saham membawa hak-hak berikut. Yang pertama itu adalah untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset dan saat likuidasi. Berbagi secara proporsional dalam setiap masalah hak baru saham dari kelas yang sama disebut hak mendahului. Kemudian saham biasa mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang pertama itu adalah menanggung risiko kerugian tertinggi. Kemudian terus tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Saham utama diciptakan ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya. Biasanya disebut preferensi dividen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi kita kali ini, yaitu mengenai tentang ekuitas. Ekuitas ini sering disubklarifikasikan pada pernyataan keuangan posisi ke dalam kategori berikut. Yang pertama itu adalah bagi modal, yang kedua itu adalah bagikan premi, yang ketiga pendapatan yang disimpan, yang keempat akumulasi konferensi lainnya penghasilan, yang kelima adalah saham treasury, yang keenam non pengendalian kepentingan atau kepentingan minoritas. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas beberapa dari yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada masalah yang terlibat dalam akuntansi ini adalah penerbitan saham itu adalah saham nilai nominal, yang kedua adalah saham tanpa nominal, yang ketiga adalah saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya, yang keempat adalah saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai, yang kelima adalah biaya penerbitan saham. Selanjutnya mengenai saham nilai par. Jadi, nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Perusahaan memelihara akun untuk yang pertama adalah saham preferensi atau saham biasa, yang kedua adalah membagikan premium. Selanjutnya, saham yaitu memiliki alasan penerbitan. Yang pertama itu adalah menghindari kewajiban kontingensi, yang kedua menghindari kebingungan dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Utama kerugian saham non-par adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi pada masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal yang sah.
yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Kemudian ada dua metode alokasi dana saham yang diterbitkan dengan efek lain. Yang pertama itu adalah metode sebanding dan yang kedua adalah metode tambahan. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai itu memiliki aturan umum, yaitu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada yang pertama adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Kemudian ada biaya penerbitan saham. Itu biaya langsung dikeluarkan untuk menjual saham. Seperti yang pertama adalah biaya penjaminan, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga biaya percetakan, dan yang terakhir adalah pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Perolehan kembali saham, yaitu perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama itu adalah memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien, pajak kepada meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, menggagalkan upaya pengembalian atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang terakhir adalah membuat pasar saham. Selanjutnya adalah pembelian saham treasury. Jadi ada dua metode yang dapat diterima. Yang pertama itu adalah metode biaya atau lebih banyak digunakan. Saat perusahaan membeli kembali sahamnya, maka akun saham treasury didebit sebesar biaya pembelian. Yang kedua, metode nilai nominal atau dinyatakan. Saat perusahaan membeli saham treasury, akun saham treasury didebit sebesar nilai nominalnya. Saham treasury itu mengurangi ekuitas. Saham treasury merupakan pembelian saham beredar perusahaan oleh perusahaan sendiri. Salah satu alasan perusahaan membeli saham treasury adalah untuk memberikan kompensasi ke karyawannya dalam bentuk opsi saham. Kemudian ada penjualan saham treasury. Di atas biaya, apabila harga penjualan lebih tinggi dari harga beli, kapital gain yang dihasilkan dari saham treasury dimasukkan ke dalam kas perusahaan dan dicatat sebagai aigo saham. Kemudian di bawah, jika penjualan saham treasury itu di bawah biaya, yaitu ketika saham jual di bawah harga belinya, entry jurnalnya tergantung pada aigo saham treasury. Bila saldo aigo saham treasury 0, maka selisih harga beli dengan harga jual didebit ke akun laba ditahan. Keduanya itu meningkatkan total aset dan ekuitas. Selanjutnya itu adalah pensiun saham treasury, yaitu keputusannya itu menghasilkan, yaitu satu adalah pembatalan saham treasury dan yang kedua adalah pengurangan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Saham treasury itu yang sudah pensiun memiliki status saham resmi dan tidak diterbitkan. Baiklah, cukup sekian materi ekuitas dari saya. Selanjutnya, lanjutan dari materi ekuitas ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.